Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 3 November 2023 bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440. Adapun petugas Jumat kita siang hari ini bertindak selaku imam sekaligus khotib Jumat akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mas W.M. Soleh, dan Bilal akan dilantunkan oleh Saudara Ansori. Yang kedua, kami sampaikan undangan kajian rutin kita untuk besok Ahad tanggal 5 November 2023. Insya Allah kajian kita akan diisi oleh Bapak Ustadz Kiai Haji E.F. Saifullah, kajian tentang akhlak. Kami sampaikan kelompok pemberi sumbangan konsumsi untuk Ahad besok insya Allah akan hadir dari keluarga Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Mas W.M. Soleh, Ibu Maswati, Ibu Hajah Rosneli, Bapak Suharman Ombo, Bapak Muhdalil, Ibu Janah, Bapak Burhan, Bapak Safrizal, Bapak Murad, Bapak Asni atau Bapak Sugi, Bapak Ahmad Khairi, dan yang terakhir keluarga Bapak Suminta. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang kita sebut dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Iman senantiasa diberikan kemudahan rezekinya, diberikan keberkahan hidupnya, dan seluruh hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskana dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-ayah. Sadaqallahu. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab merasa syukur kita kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia, harus diikuti dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia, tetapi kualitas iman dan takwanya tidak semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari ring salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia itu dimanapun dia berada akan selalu diliputi rasa kekhawatiran, rasa kesulitan dan kesengsaraan dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Durribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqturunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan diliputi kehinaan dan kesulitan, bahkan kesengsaraan dimanapun mereka itu berada. Kecuali mereka itu manusia itu yang dimaksud Allah adalah membangun hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Para ulama, dua hubungan ini yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang disebut dengan ibadah mahdhah, hubungan kita dengan Allah, maka kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Salat, puasa, haji, zakat, bisa ibadah mahdhah dan bisa ibadah ghairu mahdhah. Zakat bisa ibadah mahdhah dan juga bernilai ibadah ghairu mahdhah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa kalau ada manusia yang berfikiran bahwa dia hanya menjalin hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia kerjakan. Puasa di dalam bulan suci Ramadan. Haji juga begitu. Karena perintah-perintah Allah, dia kerjakan semua ibadah mahdhahnya. Tetapi dia di lingkungan masyarakat tidak menjalankan ibadah ghairu mahdhah yang disebut dengan hablum minan nas. Menjalin hubungan silaturahim kepada sesama manusia. Maka kata Allah, manusia yang seperti ini tidak manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Berbuat baik, berakhlakul karimah, menyantuni, berinfak, bersedekah, zakat. Di samping perintah Allah juga bermanfaat untuk umat manusia. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Maka kalau manusia itu menjalankan dua ibadah ini, hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia, niscaya manusia itu akan diliputi, akan ditimpa kesulitan. Pasti dia akan menemukan jalan keluar. Sebab manusia itu yang menjalin hubungan baik dengan Allah saja. Dan hubungan baik dengan sesama manusia juga dia lakukan. Masih juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia sudah baik kepada manusia. Juga hubungan baik dengan Allah dia kerjakan, dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa manusia itu untuk meningkat kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Bisa jadi dia untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada pada dirinya. Sebab ketika manusia itu tidak diuji oleh Allah, maka imannya tidak akan mungkin meningkat. Satu contoh, ketika hidupnya itu mulus, tidak ada persoalan, tidak ada masalah dalam hidupnya, maka iman itu akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali harta yang dia senangi, harta yang dia sayangi, lalu lepas dari genggamannya manusia itu, maka manusia itu pasti dia bersandar kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak tahajud dia. Yang tadinya enggak hajat dia. Yang tadinya enggak duha dia. Begitu juga ketika diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit dia yang menimpa kepada dirinya.
Selama ini barangkali dia hubungan dengan Allah kurang, hubungan sesama manusia juga barangkali sangat jauh. Ketika dia diuji dengan kesakitan, itu rasa sakit dia, pasti dia akan menyadari meningkatkan kualitas iman dan takwanya, akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minas nas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu perjalanan umat manusia itu tidak ada seluruhnya itu akan mulus tanpa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, mereka hubungan baik dengan Allah mereka lakukan. Lalu juga hubungan baik dengan sesama manusia dia kerjakan. Maka ketika itu dia ada sesuatu yang diuji oleh Allah, adalah sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan hubungan baik dengan Allah, sholat mereka enggak mau, puasa mereka enggak mau, haji mereka enggak mau, terus saja hidupnya diliputi dengan hawa nafsu, hubun dunia. Harta lepas dari genggamannya bukan satu ujian dari Allah, tapi inilah bencana dan malapetaka yang besar yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana dia akan merasakan ujian? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari sesama manusia. Maka ini yang disebut bencana, ini yang disebut malapetaka, ini yang disebut dengan musibah bagi manusia itu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika manusia itu tidak membunuh, dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya, dia tidak mengingkari dari ayat-ayat Allah, tidak kafir dia dari ayat-ayat Allah, dari peringatan-peringatan Allah, lalu dia tidak membunuh para nabi, kata Allah, wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Sebab banyak manusia itu nabi dan rasul itu dibunuh. Maka ketika itu manusia melakukan itu, sepanjang hidup manusia itu, dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun, dia itu akan diliputi waduribat alaihimul maskanah, manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tidak dengan jalan hak, kata Allah, maka dia akan diliputi dengan kesengsaraan sepanjang kehidupan itu, mungkin sampai yaumil qiyamah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita berpikir juga, dulu satu negara, satu kampung barangkali, kebencian dan pembunuhan terhadap para nabi itu banyak yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Banyak nabi-nabi terbunuh. Tetapi negara itu sampai hari ini diliputi oleh kesengsaraan, oleh bencana yang besar, peperangan yang tiada pernah henti-hentinya. Apakah ini barangkali ayat-ayat Allah ini? Waduribat alaihimul maskana. Mereka ini akan diliputi kesengsaraan dan bencana yang terus-menerus mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan mampu menafsirkan ini. Tetapi inilah ayat yang sesungguhnya. Lihat kita dulu para nabi banyak yang dibunuh. Nabi dan Rasul utusan Allah dibunuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saya kadang merenung melihat peristiwa Palestina dan Israel ini, kenapa tidak kunjung selesai? Siapakah yang berdosa ini? Siapakah yang salah ini? Kalau kita lihat sejarah-sejarah di negara itu, betapa banyak lahirnya para nabi dan rasul di negara itu. Tapi berapa banyak juga para nabi dan rasul mati terbunuh oleh umatnya di negara itu. Apakah ini yang disebut waduribat alaihimud maskana? Kesengsaraan yang terus-menerus. Sampai-sampai kita berdoa kepada ya Allah, tolong ya Allah negara kami itu muslim.
Boleh jadi barangkali mereka dulu pernah berdosa kepada Allah dan para nabi dan rasul. Tetapi ini kemanusiaan ya Allah. Anak-anak yang menjadi korban, yang tidak berdosa. Terus tidak pernah kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Artinya ayat-ayat Allah itu menjadi satu peringatan, satu cerita, satu riwayat masa-masa lampau, hari ini dan hari yang akan datang. Dibuktikan dari ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Tetapi kita terus berikhtiar berseriat kepada Allah, berdoa. Sebab hakikat sesungguhnya kita tidak akan mampu. Kezaliman Zionis Israel itu yang sudah biadab mereka melakukan itu terhadap manusia, yang ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang hanya menghukum itu waduribat alaihimul maskana adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terus kita memohon kepada Allah. Terus kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk agar manusia ini tetap berdamai. Sebab Allah itu tidak bangga kepada manusia itu yang tekun dan rajin beribadah kepada Allah. Tidak bangga Allah. Biasa-biasa saja Allah itu. Karena ibadah yang dia lakukan, ibadah ghairu mahdoh yang dia lakukan, ibadah mahdoh kepada Allah yang dia lakukan, hanya merupakan satu kebutuhan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanggaan Allah itu adalah ketika manusia ini juga mampu melakukan, menghormati, dan menghilangkan satu kebencian dan peperangan dari satu umat manusia di alam dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bangga, kata Allah, dengan ibadah-ibadah umatku ini. Hak biasa Allah itu. Tetapi Allah itu bangga melihat umatnya yang saling menghormati, yang saling menghargai, tidak melihat dari satu akidahnya, tidak melihat dari satu ibadahnya, tapi yang Allah lihat tentang kemanusiaannya itu. Yang memiliki hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita paksakan seseorang itu. Banyak sekarang ini orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, baca salamnya fasih, syahadatnya fasih, tapi mereka belum mengakui beriman mereka kepada Allah dan Rasul. Hanya sebuah simbol mereka penghargaan. Sementara emang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang membulak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini pesan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia itu tugasnya berikhtiar menjalin hubungan baik, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga melalui hadis-hadis. Begitu juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, yang hubungannya dengan sesama manusia. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Harus ibadah kita yang ibadah lakukan, ibadah mahdoh ini harus melahirkan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh yang kita lakukan belum melahirkan ibadah ghairu mahdoh, maka ibadah-ibadah mahdoh kita masih kita pertanyakan. Karena keinginan Allah ibadah mahdoh itu harus melahirkan ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang mampu menjalinkan hubungan baik dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yurghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Rahman wa ya qadiyal hajat ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, dosa dan kesalahan kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, memang riwayat banyak menceritakan, Al-Quran banyak meriwayatkan bahwa di negara kami yang sedang bertikai peperangan ini, banyak kekasihmu para nabi dan rasul terbunuh oleh umat di masa lampau. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang lampau ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan nenek moyang kami yang tidak mengetahui. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami Palestina agar mereka tetap berdamai dengan juga saudara-saudara kami Israel. Bahwa ini sesungguhnya adalah bukan peperangan agama, tetapi ini adalah sebuah dendam yang tidak pernah terus berhenti, karena kita tidak tahu seberapa besar mereka meyakini agama mereka, seberapa besar mereka keimanannya terhadap mereka. Sebab tidak ada agama itu yang mengajarkan kebencian dan pembunuhan terhadap sesama umat manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada saudara-saudara kami petunjuk ya Allah, saudara kami yang berada di Palestina dan Israel, agar mereka itu berdamai. Kami tahu menjadi korban itu adalah anak-anak yang tidak berdosa. Anak-anak yang tidak berdosa ya Allah. Saudara-saudara kami, rakyat yang tidak berdosa ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimish shalah.